Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya Muhammad Nurrahimi, siswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Syariah, Prodi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya sedikit berbagi pengetahuan mengenai akad jual beli. Baiklah, pertama saya menjelaskan mengenai akad dalam bahasa merupakan yang pertama yaitu mengikat, yang mana mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi satu benda. Adapun secara bahasa yang kedua yaitu sambungan, yang mana sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Adapun rukun-rukun akad, yang mana yang pertama yaitu akid, ialah orang yang berakad. Yang kedua ma'qud alaih, ialah benda-benda yang diakadkan. Yang ketiga ialah maudhu' al-akad, ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan suatu akad. Yang keempat ialah sirat al-akad, atau ialah ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat akad, yang pertama yaitu pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum. Terus apabila belum mampu, maka harus dilakukan oleh walinya. Yang kedua, objek akad yang mana diketahui oleh syarak. Yang ketiga, akad itu tidak dilarang oleh nas atau syarak. Yang keempat, akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum. Adapun yang kelima yaitu akad itu bermanfaat. Yang keenam, ijab tetap utuh sampai terjadinya suatu qabul. Baik, yang selanjutnya saya akan adapun jual beli menurut bahasa yaitu al-bai' atau menjual, menukar, atau bisa juga mengganti. Namun dalam syarak, adapun pengertian jual beli adalah suatu tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan, atau kata lain dari al-bai' adalah asy-syir'a al-mubadah dan at-tijarah. Yang mana adapun menurut para ahli, yang pertama menurut ulama Hanafiyah, beliau mengartikan bahwa pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. Terus yang kedua menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'nya, beliau mengatakan bahwa jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Baik, selanjutnya saya membahas mengenai landasan hukum. Adapun landasan hukum mengenai jual beli ini Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang mana artinya bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terus kemudian adapun dalam sebuah hadis yang mana Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya. Baik, selanjutnya terkait jual beli. Adapun rukun-rukun jual beli yaitu yang pertama adanya bai', yaitu penjual. Yang kedua adanya mustari atau pembeli. Yang ketiga ada sirat atau adanya sebuah ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Yang terakhir yaitu adanya ma'qud alai atau barang atau benda yang diperjualbelikan. Adapun selanjutnya mengenai syarat-syarat. Adapun syarat jual beli, yang pertama mengenai syarat penjual dan pembeli atau pihak yang bertransaksi akid, yaitu ada yang pertama berakal. Yang kedua ialah dengan kehendak sendiri atau bukan terpaksa. Yang ketiga yaitu tidak mubazir atau tidak boros. Dan yang keempat yaitu baligh, sekitar berumur 15 tahun ke atas atau sudah dewasa. Adapun syarat kedua yaitu mengenai barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli atau ma'qud alaih. Yang pertama, suatu barang itu adalah barang yang suci, barang yang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan suatu uang untuk dibelikan. Adapun yang kedua atau B, suatu barang tersebut ada manfaatnya. Yang ketiga itu barang itu dapat diserahkan. Terus yang keempat itu barang tersebut
merupakan kepunyaan si penjual, yang mana kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan. Selanjutnya itu barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Adapun ketiga mengenai syarat-syarat jual beli yaitu syarat suatu ucapan serah terima atau ijab kabul. Yang pertama adanya ijab, yaitu suatu perkataan penjual, umpamanya saya jual barang ini dengan sekian. Terus yang kedua itu adanya kabul, yaitu suatu ucapan disebeli, contohnya seperti saya terima atau saya beli dengan harga. Baik, selanjutnya terkait masalah akad jual beli, bahwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai akad jual beli, yang mana pada nomor 110 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ke-9 2017, di mana tentang akad jual beli, bahwa di dalam tersebut menyatakan bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktik akad jual beli, yang mana bahwa DSN MUI juga telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli tersebut, baik untuk perbankan, perusahaan, pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya. Namun belum menetapkan fatwa tentang akad jual beli untuk lingkup yang lebih luas seperti fatwa. Adapun dalam fatwa tersebut memiliki ketentuan, yaitu pertama ketentuan masalah syirat al-akad, bahwa dalam fatwa tersebut berisikan yang pertama, akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas, serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Yang kedua adalah akad jual beli tersebut boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti beli online. Terus yaitu ketentuan terkait para pihak. Yang pertama adanya penjual atau al-bai dan pembeli al-mushtari boleh berupa. Di dalam fatwa tersebut juga memutuskan bahwa yang pertama yaitu ketentuan umum bahwa akad jual beli tersebut adalah akad antara penjual al-bai dan pembeli al-mushtari yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan oleh antara penjual dan pembeli. Adapun penjual atau al-bai adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum. Baik, selanjutnya mengenai ketentuan terkait para pihak. Adapun yang pertama, penjual al-bai dan pembeli al-mushtari boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Selanjutnya, penjual dan pembeli wajib cukup hukum sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, penjual dan pembeli yaitu wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad suatu jual beli, baik kewenangan yang bersifat asliyah maupun kewenangan yang bersifat nihayah seperti wakil. Adapun yang keempat, dalam fatwa tersebut berisi ketentuan terkait musamman atau mabi, yaitu pertama, musamman mabi boleh dalam bentuk barang atau berbentuk hak serta milik penjual secara penuh. Yang kedua, musamman mabi harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan undang-undang yang telah berlaku. Terus selanjutnya, musamman atau mabi harus wujud pasti atau tertentu dan dapat diserah terimakan pada saat akad jual beli tersebut dilakukan atau pada waktu yang telah disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istisna. Selanjutnya yang terakhir yaitu dalam hal tersebut mabi berupa hak berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam fatwa MUI nomor 1/Munas 7/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian mungkin yang dapat saya
sampaikan dan saya dapat bagikan sedikit ilmu saya kepada antum sekalian. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.